wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Al-Muhajirin, Taman Boston, Puri Suryajaya, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita, yang kita rasakan pada sore hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita tetap dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki perjalanan kita menuju rumah Allah ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan materi kita 1 bulan yang lalu. Dan tentunya sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui, kajian kita di Masjid Al-Muhajirin Ahad keempat ba'da asar, materinya adalah membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Salatul Mu'min Mafhumun wa Fadail wa Adab wa Anwa wa Ahkam wa Kaifiyah fi Daw'il Kitab was Sunnah, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas Ensiklopedi Salat menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut catatan saya, terakhir bulan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan 4 pembahasan. Yang pertama, membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang pertama. Yang kedua, membaca basmalah. Ini membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Dan yang terakhir, yang keempat, membaca ta'min. Membaca ta'min maksudnya ucapan amin bagi makmum. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah,
Dari 4 materi tersebut, yang 2 sudah saya sampaikan. Tinggal tersisa 2 yang belum kami sampaikan. Apa itu yang sudah kami sampaikan? Yang sudah saya sampaikan bulan Desember yang lalu, bulan yang lalu ya, yaitu bacaan ta'awudz, membaca ta'awudz. Baik itu bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau versi lain a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Itu. Lalu yang kedua membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang dikeraskan, ada yang dibaca secara sir, secara perlahan. Semuanya ada dalilnya. Sehingga kita harus menghargai setiap pendapat. Baik, sore hari ini kita akan membahas 2 materi yang tersisa, yaitu membaca Al-Fatihah dan membaca takmin, ucapan amin ketika sholat setelah mendengarkan waladhdallin, maka makmum mengucapkan bacaan takmin. Apa itu bacaan takmin? Bacaan amin. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita bahas materi yang ketiga ya, membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Baik, sebelum kami sampaikan materi ini panjang lebar, kira-kira ada yang mau membaca kitabnya? Ada petugas yang mau membantu? Atau ibu-ibu mungkin? Biasanya ini kitab saya. Barangkali ada yang mau membantu? Silakan. Iya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada mic-nya? Ibu-ibu di situ ada mic? Kalau ada coba ditarik ke depan. Ada bapak-bapak yang mau membantu membacakan kitabnya. Kalau di situ ada mic 1, mungkin bisa di. Ya, baik. Nah, kita lanjutkan materi kita membaca Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Yang perlu Bapak Ibu ketahui terkait dengan membaca surat Al-Fatihah ada 10 Bapak Ibu. Ini yang akan kita bahas. 10 hal yang harus diketahui terkait membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Apa saja itu? 1, kita masuk materi ya. Yang pertama, membaca surat Al-Fatihah termasuk rukun sholat. Rukun sholat. Berarti kalau rukun wajib. Berarti sholat tidak baca Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Tidak sah. Karena dia termasuk rukun sholat. Jadi sama seperti takbiratul ihram. Itu rukun. Ditinggalkan sholatnya tidak sah. Lalu bagaimana jadi makmum? Sabar, kan ada 10 poin. Saya baru menyampaikan 1 poin. Kita urut aja supaya taklimnya enak, urut, tidak melebar kemana-mana. Jadi yang pertama, saya ulang, surat Al-Fatihah di dalam sholat itu adalah termasuk rukun sholat. Mana dalilnya? Dalil. Silakan bisa dibantu, dibacakan. Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Nomornya 420.
Sahih Bukhari nomor 420. Nanti jangan ditutup kitabnya karena nomornya berdekatan, ya. Diberi tanda saja atau tetap dibuka saja. Silakan, Sahih Bukhari 420. Silakan. Kalau tidak salah dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Kita dengarkan. Ayo. Diberitakan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya tidak sah salat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Loh, tidak sah salat seseorang yang dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini ya, ini menunjukkan kepada kita berarti rukun salat. Masih ada di situ? Terjemahannya masih ada? Sudah ya? Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, kan ada 10 poin yang harus kita ketahui. Yang kedua, membaca surat Al-Fatihah. Nah, mulai meruncing ini, mulai meruncing. Membaca surat Al-Fatihah berlaku bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Saya ulang ya. Membaca surat Al-Fatihah berlaku bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Perhatikan ini. Titik. Masih ada lanjutannya ini. Sedangkan makmum. Ya. Sedangkan makmum dalam sholat yang jahriyah, sholat yang dikeraskan, bacaan imam. Berarti sholat jahriyah itu apa? Subuh, maghrib, isya. Imamnya dikeraskan. Kalau zuhur, asar, sirriyah. Saya ulang ya, saya ulang. Sedangkan makmum dalam sholat yang jahriyah, yang dikeraskan bacaannya imam, seperti subuh, maghrib, isya, maka makmum tidak membaca Al-Fatihah. Makmum tidak membaca Al-Fatihah kalau sholatnya dikeraskan. Contohnya subuh 2 rakaat, imamnya membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makmum cukup mendengarkan. Salat maghrib 3 rakaat kan? Rakaat pertama imamnya dikeraskan, makmum mendengarkan. Rakaat kedua imamnya dikeraskan lagi kan? Makmum mendengarkan saja. Rakaat ketiga imamnya enggak baca, makmum tetap baca Al-Fatihah. Ya, sholat isya 4 rakaat kan? Rakaat pertama, rakaat kedua, imamnya kan mengeraskan, makmum cukup mendengarkan. Rakaat ketiga dan keempat, makmum membaca Al-Fatihah. Jadi makmum itu khusus yang imamnya tidak dikeraskan aja, makmum itu. Selama imamnya itu mengeraskan bacaan, maka makmum cukup mendengarkan. Bisa difahami sampai di sini kalimatnya? Jadi saya ulang ya. Membaca surat Al-Fatihah berlaku bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Sedangkan makmum dalam sholat yang dikeraskan alias jahriyah seperti subuh, maghrib, isya, maka makmum tidak membaca Al-Fatihah. Dia cukup mendengarkan. Mana dalilnya? Dalilnya saya kasih beberapa. Silakan dibuka surat Al-A'raf. Kita dengarkan. Surat nomor 7. Loh, ada di Quran. Ada. Dalil umum ini dalil umum dulu. Surat Al-A'raf, surat nomor 7, ayatnya ayat 204. Surat nomor 7 Al-A'raf ayatnya 204. Allah Ta'ala berfirman, Wa idza quri'al Qur'an fastami'u
وأنصتوا لعلكم ترحمون. Silakan. Dan apabila dibacakan Al-Quran. Stop, ulang lagi. Dan apabila dibacakan Al-Quran. Imamnya kan baca Al-Quran. Al-Fatihah itu kan Quran. Setelah Fatihah baca surat, itu kan ya Quran. Ulang lagi. Dan apabila dibacakan Al-Quran, sikap kita, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Diam, dengarkan. Jangan ikut barengi imam. Alhamdulillahirabbil. Atau imam baca surat. Imamnya baca surat nih. Qul huwallahu ahad. Makmumnya bismillahirrahmanirrahim. Iya karena betul ya karena surat. Barengi. Dalilnya tadi. Apabila kalian dibacakan Quran, diam, dengarkan supaya kita dapat rahmat. Nah, imamnya nggak baca, diam, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib rokaat ketiga, sholat isya rokaat ketiga dan 4. Makmum baca. Iya karena iya. Karena imamnya tidak membaca. Faham sampai di sini? Baik. Ini dalil pertama loh. Masih ada beberapa dalil. Dalil kedua. Silakan minta tolong dibantu. Dalilnya Abu Dawud. Jilid 1 Abu Dawud. Nomornya 826. Abu Dawud 826. Kita dengarkan ini. Abu Dawud 826. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari sholat yang bacaannya dibaca dengan suara jahar atau jelas. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ya selesai dari sholat yang sholatnya itu dibaca keras jelas, maka lanjut. Beliau bersabda, apa kata Nabi? Apakah ada seseorang di antara kalian yang membaca bersama aku tadi? Jadi Nabi menegur makmum. Jadi Nabi ini sholatnya sholat yang dikeraskan. Di sini tidak disebut entah subuh, entah maghrib, entah isya. Setelah sholat Nabi menegur. Ada nggak di antara kalian yang barengi aku? Itu kira-kira kalau bahasa kita lah. Ada nggak di antara kalian yang tadi seseorang baca ayat bersama denganku tadi, barengi aku. Lanjut, silakan. Seorang laki-laki berkata, ternyata ada yang ngaku, silakan. Ya, wahai Rasulullah. Iya, dia rupanya. Tadi Rasul baca ayat, orang ini juga baca. Rasul baca Fatihah, Rasul baca surat, dia baca juga. Baca surat Al-Fatihah. Lanjut, teruskan. Dia bersabda, nah ini, silakan. Sungguh, aku berkata dalam hati. Aku berkata dalam hatiku. Jadi Nabi itu berkata dalam hatinya sendiri. Apa kata Nabi? Kenapa aku dibuat Kenapa aku dibuat kacau kacau dalam membaca Al-Quran? dalam baca Al-Quran? Terus, lanjut. Zuhri berkata, Ya. orang-orang yang membaca bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat-sholat yang bacaannya dibaca dengan jahar jelas. Ya. Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun berhenti membaca Al-Fatihah. Terus. Semenjak mereka mendengarkan hal itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semenjak itu setelah ditegur, Nabi kalau baca surat mereka tidak baca lagi. Cukup mendengarkan bacaannya Nabi. Jadi makmum itu, maaf. Jadi bacaan imam itu berlaku untuk makmum. Yang dibaca imam, makmum otomatis. Kalau sholatnya yang dikeraskan. Kalau sholatnya tidak dikeraskan, makmum tetap membaca Al-Fatihah dan surat. Sudah ya? Dalil kedua kan? Quran sudah, hadis Abu Dawud sudah. Saya tambahkan lagi. Minta tolong Ibnu Majah dibuka. Ibnu Majah. Nomornya 699. Ibnu Majah. Ibnu Majah 699.
Dari Abu Sa'id. Ya, dari 699 dari Jabir mestinya. Ibnu Majah kan? Yang cetakan warna hitam. Ya, cetakan hitam nomornya. 699 dari Jabir. Betul ya? Silakan. Ayo. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man kana lahu imamun faqira'atu al-imami lahu qira'atun. Silakan. barang siapa yang sholat dengan imam, Ulang lagi. barang siapa yang sholat dengan imam, Maka bacaan imam adalah bacaannya. Duh, itu tadi yang tak sampaikan. Yang dibaca imam berlaku juga untuk makmum. Nah, sehingga tugasnya makmum cukup mendengarkan. Itu dalilnya, tambah jelas itu. Ya. Baik, sekarang membaca surat Al-Fatihah poin nomor 3. Poin nomor 3. Yang ketiga ya. Yang ketiga ini. Ya. Yang ketiga, poin yang ketiga, sebentar. Saya ringkas saja, saya ringkas. Baik. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini ya. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa. Majmu' Fatawa, kumpulan fatwa-fatwa. Juz yang ke-23 halaman 268. Juz 23 halaman 268. Beliau berkata, kita dengarkan fatwanya Ibnu Taimiyah. Begini fatwanya. Boleh ditulis, boleh tidak. Agak panjang ini fatwanya. Perhatikan aja. Nanti disimpulkan sendiri boleh. Apa kata Ibnu Taimiyah? Jika imam mengeraskan bacaannya, maka makmum cukup mendengarkan bacaan tersebut. Kalau imam mengeraskan, makmum cukup mendengarkan. Sudah ya, titik ini. Masih ada kelanjutannya ini, masih ada. Jika makmum tidak mendengar bacaan surat Al-Fatihah imam, ini makmum nggak dengar. Iya, makmumnya nggak dengar bacaan surat Al-Fatihahnya imam. Loh kok bisa nggak dengar? Mic-nya mati. Makmumnya belakang sendiri. Nggak dengar, iki mau coba imam ini baca apa enggak? Nggak dengar. Atau posisi makmum terlalu jauh. Sedangkan pengeras suara terbawa angin. Kadang dengar, kadang hilang. Makmumnya sehingga mencoba untuk ini apa ya, baca apa? Mencoba-coba. Gimana nih posisinya? Kalau begini. Ini misalnya sholat di tanah lapang. Biasanya ini ya. Baik. Jika makmum tidak mendengar bacaan Al-Fatihah imam karena posisinya jauh dari imam, maka makmum membaca Al-Fatihah meskipun sholatnya dikeraskan. Contoh sholat subuh atau sholat maghrib atau sholat isya, ternyata bacaannya imam itu samar-samar, mic-nya pengeras suaranya kecil. Ya. Makmum itu apalagi ibu-ibu di belakang hampir gak dengar. Ya apa Ustadz? Saya tetap baca Al-Fatihah atau dengarkan imam, sedangkan imam gak dengar Al-Fatihahnya. Katanya Ibnu Taimiyah, makmum tetap baca Al-Fatihah. Padahal sholat yang dikeraskan ini, karena makmumnya gak dengar. Terus kita lanjutkan lagi, masih titik ya. Lanjutannya ini. Jika makmum tidak mendengar surat Al-Fatihahnya imam karena tuli. Beda lagi. Tuli. Makmumnya tunarungu.
Jika makmum tidak mendengar bacaan surat Al-Fatihah imam karena tuli, maka makmum tersebut tetap membaca surat Al-Fatihah. Tuli. Gimana caranya Ustadz? Cara membacanya? Karena orang tuli identik bisu ya? Ya, tunawicara. Iya, bibirnya digerakkan. Sama seperti bagaimana cara mendoakannya orang bisu ketika bersin. Bagaimana doakan yarhamukallah, lawang dia bisu. Katanya ulama, lihat gerakan bibirnya. Kalau bibirnya itu bergerak-gerak, maka kita doakan yarhamukallah. Jadi kalau ada orang bisu, dia menggerakkan bibirnya, maka kita doakan yarhamukallah. Jadi makmum tadi karena dia tuli dan tuli itu identik tunawicara, bisu, maka dalam hal ini makmum tersebut tetap membaca Al-Fatihah dengan cara sekedar menggerak-gerakkan bibirnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapatnya siapa tadi? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beda sama yang tadi, kasus sebelumnya. Dia tidak mendengar imam karena posisinya jauh. Sehingga suara sound systemnya terbawa angin. Kadang denger, kadang hilang. Dengar lagi, hilang. Lebih banyak hilangnya. Makmum tetap baca Al-Fatihah. Tapi kalau makmumnya jelas mendengarkan Al-Fatihahnya imam, maka makmum tetap mendengarkan imam. Enggak boleh baca Al-Fatihah. Karena bacaan imam berlaku untuk makmum. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 4. Poin nomor 4 seputar Al-Fatihah. Poin nomor 4. Bagi mu'alaf baru masuk Islam, ya, dia baru bisa sholat, tidak hafal Al-Fatihah. Mu'alaf ini, gimana ini? Berarti dia tetap sholat. Kalau misalnya dia tidak hafal surat Al-Fatihah, maka bagi mu'alaf yang tidak hafal surat Al-Fatihah, dia bisa mengganti dengan bacaan. Gantinya. Apa itu bacaan apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yaitu bacaannya. Sekali aja dibaca. Jadi mu'alaf, takbiratul ihram tetap. Allahu Akbar. Dia tidak bisa Allahumma ba'id. Hafal. Al-Fatihah nggak hafal. Cukup baca aja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar. Ruku. Terus sami Allah. Gak hafal soalnya. Sami Allah. Sujud. Duduk di antara dua sujud. Sujud lagi. Terus berdiri rakaat kedua. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Sampai kapan ini Ustaz? Sampai dia bisa baca Al-Fatihah. Tetap harus belajar. Gak boleh terus-terusan. Tetap harus berusaha bisa membaca Al-Fatihah. Karena rukun itu. Ini hanya berlaku mu'alaf. Tidak berlaku Bapak Ibu. Bapak Ibu ini kan sudah ini bukan mu'alaf ini di sini ya. Ya jadi tetap baca Al-Fatihah Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan dirubah. Gak apa-apa tak ganti ini subhanallah. Bukan. Ini khusus mu'alaf. Kita lanjut. Mana dalilnya itu? Dalil. Silakan dibuka dalilnya. Apa ini dalilnya? Abu Dawud. Nomornya 832. Ya, silakan. Abu Dawud
832. Dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya, datang seorang laki-laki kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berkata, jadi bacanya cuma sekali ya tadi itu ya. Subhanallah walhamdulillah. Nggak usah diulang-ulang. Nggak usah. Seperti itu. Hanya sekali aja. Lanjut, teruskan. saya tidak mampu belajar membaca Al-Quran sedikit. Saya nggak bisa baca Al-Quran sedikit pun. Dia nggak bisa. Buta huruf Al-Quran ini. Sama seperti mu'alaf kan. Dia nggak bisa. Ya apa bacanya alif, ba. Itu gimana? Lanjut, silakan. Karena itu, ajarkanlah kepada saya sesuatu yang memadai untukku sebagai jaminan. Lanjut. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Isinya, ucapkanlah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar nah, terus. wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, seperti itu. Ya, itu gantinya. Stop sampai di situ aja. Kita lanjutkan sekarang poin yang ke berapa ini sekarang? 5. Tolong diingatkan nanti. Karena ada yang saya ringkas. Berarti totalnya nanti tidak 10. Sebab ada yang saya kurangi karena sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang kelima sekarang. Yang kelima ini. Di dalam sholat yang sirriyah, sholat yang sir tidak dibaca keras. Contohnya zuhur, asar, termasuk rokaat ketiga sholat maghrib, rokaat ketiga dan keempat sholat isya, sir gak dikeraskan. Maka makmum wajib membaca surat Al-Fatihah. Tetap makmum tetap baca Al-Fatihah. Makmum tetap membaca surat Al-Fatihah. Kita lanjutkan. Mana dalilnya? Dalil. Silakan dibuka Ibnu Majah. Yang tadi nomornya 694. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. 694. Silakan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Iya. kami selalu membaca surat Al-Fatihah dan sebuah surat lainnya dalam sholat zuhur dan asar di belakang imam ketika kami menjadi makmum. Terus. Pada 2 rakaat pertama dan pada 2 rakaat yang lain hanya membaca Al-Fatihah. Nah, jadi 2 rakaat pertama Al-Fatihah dan surat. Rakaat yang 2 rakaat yang terakhir, berarti rakaat ketiga dan keempat itu hanya Al-Fatihah, nggak pakai surat. Gitu. Boleh seperti itu. Terus sholat asar juga gitu. Rakaat pertama, rakaat kedua Al-Fatihah dan surat. Itu makmum itu. Rakaat ketiga dan keempat Al-Fatihah tok, nggak pakai surat. Boleh, nggak apa-apa. Rukunnya saja, nggak apa-apa. Misalnya kalau tak tambahi pakai surat boleh, ada dalilnya. Jangan sekarang, materinya bukan itu. Kita masih bahas Al-Fatihah. Kita belum bahas surat-surat yang dibaca oleh Nabi ketika sholat. Belum, nanti. Kita urut aja materi kita ini. Al-Fatihah dulu. Setelah Al-Fatihah lalu nanti baca amin. Ini materi tuntas, nanti kapan lagi ketemu. Lalu kemudian sedekap. Caranya gimana? Takbiratul ihram. Tangannya itu sejajar apa? Nanti terus baca surat. Suratnya itu surat apa yang dibaca? Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu nanti. Jadi perjalanan kita ini panjang Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita lewati aja pelan-pelan. Jadi menuntut ilmu harus sabar ya. Kita lanjutkan. Sekarang yang poin nomor 6. Poin nomor 6. Yang harus diketahui ini. Nomor 6. Terkait surat Al-Fatihah. Nomor 6. Yang nomor 6. Ya. Bagi sebagian kaum muslimin. Nah ini. Bagi sebagian kaum muslimin yang berpendapat, nah ini ya, kan ada pendapat sebagian kaum muslimin
bahwasannya makmum juga wajib membaca Al-Fatihah ketika sholat yang dikeraskan. Jadi Bapak Ibu kalau lagi sholat berjamaah, ada orang di kanan kiri kita, imamnya baca surat, dia baca Al-Fatihah. Tolong dihargai. Gak usah ribut, gak usah. Jadi dia tetap kekeh, dia mengatakan Al-Fatihah itu Ustadz rukun. Jadi meskipun imam itu baca Al-Fatihah, dikeraskan, saya makmum tetap baca Al-Fatihah. Sebab kalau tidak baca, Nabi tadi bilang tidak sah. Itu kan berarti Nabi kan tidak bilang ini khusus untuk imam. Ya, enggak, berarti ini berlaku imam ya makmum. Yang tadi dalilnya awal-awal kajian kita kan gitu. Ya. Jadi ada sebagian makmum kaum muslimin yang kekeh mengatakan makmum tetap baca Fatihah. Sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya. Meskipun imamnya juga baca. Jadi kalau ada pendapat seperti ini, maka kata para alim ulama, ya, salah satunya yang dikatakan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, maka cara membacanya ada 4 supaya tidak barengi imam. Cara membaca Al-Fatihahnya makmum ada 4. Teknisnya 4, teknisnya. Caranya ini. Supaya tidak terkesan barengi, menyamai imam. Bersamaan dengan imam. Atau terkadang mendahului imam. Apa itu caranya? Teknisnya 1. Yang pertama ini. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa menasehati saudara kita dengan salah satu 4 cara ini. 4 teknis ini. Salah satu. Supaya sebab seringkali kita dengarkan imamnya itu membaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Dia tetap baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iya karena padahal imamnya baru maliki yaumiddin. Dia sudah ihdinas siratal mustaqim siratal. Mendahului berarti ada yang nyamai. Alhamdulillah imamnya juga ayo Mas. Panjenengan baca Al-Fatihah, saya tak jadi makmum, saya akan barengi panjenengan. Tolong dikeraskan. Ada yang model kayak gini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama. Ada yang silakan Anda membaca Al-Fatihah, saya baca Al-Fatihah tapi saya dului. Saya akan mendahului Anda. Anda dulu baca. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kemana? Ini kemana? Supaya kesannya tidak mendahului atau barengi imam. Modelnya 4 caranya. Ini. Mungkin bisa diingatkan saudara kita 4 teknis ini. Ingatkan mereka. Nggak apa-apa. Silakan Anda punya pemahaman. Makmum tetap baca Fatihah. Saya hargai. Tapi ono cara nih rek. Ada caranya. Caranya salah satu dari 4. Gimana itu caranya? 1. Yang pertama. Jika ada sakta atau jeda. Sakta itu jeda. Jika ada sakta atau jeda. Antara bacaan Al-Fatihah imam. Antara bacaan Al-Fatihah imam. Maka makmum boleh membaca Al-Fatihah di antara jeda tersebut, sakta tersebut. Boleh. Contoh teknisnya, silakan Pak. Panjenengan baca Al-Fatihah lagi, saya akan memakai cara yang pertama. Di sela-sela saya masuki. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi di sela-sela. Boleh. Apa? Itu cara pertama, teknis pertama. Yang kedua,
Yang kedua, boleh dibaca Al-Fatihah, makmum boleh baca Al-Fatihah jika ada jeda atau sakta antara setelah amin dengan bacaan Al-Quran. Setelah amin dengan bacaan Al-Quran. Contoh, sekarang Pak, saya jadi imam, panjenengan jadi makmum yang baca Al-Fatihah. Saya nanti mengucapkan waladhdall. Jadi panjenengan diam dulu dengarkan saya. Waladhdallin. Amin. Langsung panjenengan baca Al-Fatihah sebelum saya baca surat. Sekarang tak praktekkan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Imamnya ngasih kesempatan jeda. Ada jeda. Agak lama dikit baru. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru. Nah, ngasih jeda. Amin sama surat. Gak apa-apa, Anda masuknya di situ. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Mau enggak mau? Ya, tetap cepat. Karena apa? Sebelum imam baca surat. Itu teknis kedua itu. Itu teknis kedua. Teknis yang ketiga. Cara yang ketiga. Apabila makmum itu tetap membaca surat Al-Fatihah. Teknis ketiga. Ya, teknis ketiga. Ya. Jika dua alternatif tadi tetap tidak bisa, di sela-sela tidak bisa, setelah amin juga tidak bisa, maka diperbolehkan makmum baca Al-Fatihah sedangkan imamnya baca surat. Boleh. Surat Al-Quran. Surat Al-Quran. Boleh. Ya, silakan Pak. Sekarang langsung aja Al-Fatihah, panjenengan imam, saya makmum. Panjenengan langsung aja sampai waladhdallin amin. Terus panjenengan baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Saya jadi makmum tak baca Fatihah. Silakan Pak. Ayo. Langsung terakhir aja. Ghairil maghdubi alaihim. Silakan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Barengi, boleh. Tapi barengi suratnya imam, bukan Al-Fatihahnya imam. Enggak apa-apa. Boleh. Ya. Itu teknis keempat. Teknis ketiga maksud saya. Teknis keempat, cara yang ketiga. Cara yang keempat maksud saya, cara yang keempat, itu tadi cara yang ketiga, cara yang keempat, kalau memang sudah tidak bisa sama sekali, ya, apalagi imamnya ndak pakai jeda, akan ada imam itu nyambung bacaannya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka nyambung terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nyambung terus, enggak ada jeda. Mau tidak mau. Apalagi setelah amin. Ya, terutama kalau tarawih yang cepet-cepetan itu kan gitu ya. Nyambung terus kan. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Enggak ada jedanya ini. Maka sikapnya makmum yang tetap kekeh harus baca Al-Fatihah. Kalau kita sudah tahu dalilnya cukup dengarkan. Ini bagi mereka yang tetap kekeh Al-Fatihah tetap harus dibaca. Maka barengi imam.
Barengi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Iya kan barengi. Enggak apa-apa. Apa boleh buat? Apa boleh buat? Berarti Ustadz kalau begitu, pendapat yang paling kuat itu makmum cukup mendengarkan. Iya. Makmum itu cukup mendengarkan bacaan imam. Itu pendapat yang roji, yang argumentatif, yang kuat. Baik. Itu bagi sholat yang dijaharkan, yang dikeraskan. Baik, kita lanjutkan. Sekarang poin yang keberapa? 7. Poin yang ke-7. Bagi makmum yang masbuk terlambat ini, makmum terlambat. Bagi makmum yang masbuk, makmum terlambat, yang mendapati imam sudah rukuk, yang mendapati imam sudah rukuk atau akan rukuk, maka kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, maka gugur kewajiban membaca Al-Fatihah bagi makmum itu. Gugur. Ya. Gugur. Contoh, misalnya nih, saya masuk makmum. Ya. Imamnya habis baca waladhdallin amin. Saya belum datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika baca surat, misalnya nih, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Saya baru datang. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Maka saya ketika imam rukuk, maka saya posisi tidak boleh baca Al-Fatihah. Gugur kewajiban Al-Fatihah. Jadi nggak boleh dipaksakan. Allahu akbar. Ya karena begitu, nggak boleh. Jadi tetap Allahu akbar, sedekap dulu, lalu rukuk ngikuti imam. Allahu akbar. Ya. Pertanyaannya, Ustadz, kalau saya seperti itu, ikut imam pas rukuk, ndak ikut Al-Fatihahnya imam, itu saya dihitung tetap dapat 1 rakaat ataukah tidak? Jawabannya tetap dihitung 1 rakaat. Jadi imam Allahu Akbar, rukuk, Anda baru datang, langsung aja takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini dapat ini 1 rakaat. Jadi nanti imam salam, Anda ikut salam. Anda tidak nambahi 1. Siapa yang mendapati rukuknya imam, maka dia sudah terhitung 1 rakaat. Itu ada dalilnya. Jangan sekarang, itu nanti bahasan rukuk soalnya. Ini kan masih bahas masalah Al-Fatihah. Jadi siapa yang dia mendapatkan rukuknya imam di rakaat itu, maka dia tidak perlu menambah kehilangan untuk rakaat itu. Nggak perlu. Jadi dia sudah dihitung 1. Seperti itu ya. Nah, bisa dipahami sampai di sini ya. Tapi ada juga yang mengatakan siapa yang ketinggalan Al-Fatihahnya imam, tidak sempat dengarkan Al-Fatihah, maka dia tetap nambah 1 rakaat. Kita hargai. Tapi pendapat yang kuat, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, maka dia mendapatkan 1 rakaat. Ada dalilnya soalnya. Siapa yang mendapati rukuknya imam, maka dia di dalam sholat. Jadi tidak usah nambah lagi. Kecuali kalau dia misalnya rakaat kedua nih, dia datang rukuknya imam rakaat kedua. Maka berarti dia nanti imam salam, dia itu cuman utang 1, tidak utang 2. Karena rakaat pertama dia belum datang. Rakaat kedua dia datang tapi imamnya rukuk. Maka dia ikut rukuk. Itu bukan utang. Utangnya cuma 1 tok. Paham sampai di sini ya? Sekarang kita lanjutkan poin yang ke-8. Ya betul ya, 8 ya? Yang ke-8. Yang ke-8. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah,
Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarhul Mumti juz yang ketiga halaman 65. Juz yang ketiga halaman 65 menjelaskan bahwa, perhatikan ini, menjelaskan bahwa dianjurkan membaca surat Al-Fatihah dengan memisah antara ayat. Memisah antara ayat satu dengan ayat yang satunya. Dipotong ayat demi ayat. Itu yang benar itu. Jadi tidak disambung-sambungin. Ya. Sebab Nabi itu kalau baca Al-Fatihah berhenti satu ayat. Jadi berhentinya itu 7 kali Nabi. Contohnya, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sir, boleh dikeraskan. Ini materi bulan yang lalu. Boleh imam mengeraskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Dalilnya ada itu. Boleh dibaca sir. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, ada dalilnya. Kita lanjut. Sekarang kita hitung ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Berhenti. Saya ulang ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim. Berhenti. Maliki yaumiddin. Berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti. Ihdinas siratal mustaqim. Berhenti. Jadi satu. Berarti 7 kali. Kan 7 ayat Al-Fatihah. 7 kali berhenti. Mestinya begitu yang afdal. Tapi boleh digandeng karena ngikuti kaidah tajwid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas. Nggak masalah. Tapi yang afdal satu. Itu kata Ibnu Utsaimin. Baik. Lanjut terakhir 9. Terakhir mestinya 10, saya kurangi 1. Jadi ada 9. Apa itu yang ke-9? Menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Fatawa Al-Kubra. Ibnu Taimiyah dalam Fatawa Al-Kubra juz yang kedua halaman 185. Beliau menjelaskan. Nah, ini penting nomor 9 nih. Bapak Ibu, perhatikan ini. Menurut Ibnu Taimiyah dalam Fatawa Al-Kubra juz yang kedua halaman 185, beliau menjelaskan jika imam tidak fasih dalam membaca Al-Fatihah, banyak kesalahan. Surat Al-Fatihahnya tidak fasih, banyak kekeliruan. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Ngalamin. Ngalamin. Pakai ngalamin. Ya. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Mestinya kan ha itu. Bukan ha. Ar-Rahmanir Rahim. Ini enggak. Ar-Rahmanir Rahim. Him. Ha. Salah. Mestinya him. Ha. Ada lagi yang pakai kha. Ar-Rahmanir Rahim. Lo pakai kha. Sudah enggak karu-karuan ini. Maliki yaumiddin. Itu betul. Iya. Terus kemudian ia apa ini tidak fasih, bisa merubah arti. Ya, bisa merubah arti. Maka jika kesalahannya bisa merubah arti, ya, fatal ini, fatal, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Ya. Baik imam
maupun sholat sendiri. Lah terus sikapnya makmum bagaimana Ustaz? Sikap makmum dalam hal ini untuk berikutnya, jika dia dijadikan sebagai imam tetap, sebaiknya kita mencari masjid yang lain. Yang lebih fasih bacaan imamnya. Seperti itu. Lebih fasih bacaan imamnya. Sebab ada kemarin Jumat kemarin, ini kejadiannya. Saya tidak sebut nama masjidnya. Khotibnya, saya nggak ada jadwal. Saya soalnya mengurangi jadwal ya setelah kemarin endoskopi itu. Ada sesuatu di pita suara saya, makanya saya harus vokal rest, nggak boleh terlalu lama kajian. Jadi saya mengurangi jadwal, saya ikut Jumatan. Ternyata imamnya baca surat Al-Zalzalah. Ya. Idza yuljilatil, bukan zulzilatil ini. Idza juljilatil. Wih, ini dari mana ini? Ini bukan jim ini. Idza zulzilatil ardu zilza. Ini enggak. Idza yuljilatil ardu zilyalaha. Waduh, parah ini. Parah ini. Ya. Nah, terus gimana Ustaz? Ya sekali saja. Ya. Setelah itu cari masjid yang lain. Jadi apalagi dia imam tetap, maka jangan. Sebaiknya masjid harus punya imam yang bagus bacaannya, yang fasih, tajwidnya, dan banyak hafalan Al-Qur'annya. Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Sekarang yang habis materi nomor 4. Materi terakhir, membaca takmin. Membaca ucapan amin. Tolong saya kalau menyebutkan lafaz amin, jangan dibawa kemana-mana ya. Jangan dibawa kemana-mana ya. Jadi jangan dirubah kobul, jangan. Saking bencinya, waladhdallin, kobul. Loh, ini bayangkan. Saking bencinya mengucapkan bacaan amin. Ya. Jadi jangan ditarik kemana-mana. Ini tahun politik soalnya. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ada 8 poin yang harus Bapak Ibu ketahui terkait bacaan lafaz amin ketika sholat membaca Al-Fatihah. 1, yang pertama, ya, bacaan takmin adalah pengucapan amin. Saya ulang ya, bacaan takmin adalah pengucapan amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Amin itu bacaan takmin. Takmin itu amin. Nomor 2, amin artinya ya Allah kabulkanlah untukku. Amin artinya ya Allah kabulkanlah untukku. Nomor 3, cara membaca amin ada 2 model. Silakan boleh dipilih salah satunya, dua-duanya benar. Cara membaca amin ada 2 model. Model yang pertama dibaca qasar. Apa qasar itu? Pendek. Contohnya pendek. Amin. Amin. Hanya dibaca pendek. Ya. Model yang kedua dibaca mat, dibaca panjang. Amin. Bapak Ibu kalau lihat imam-imam di Masjidil Haram, imam-imam di Masjid Madinah, itu bacaan takminnya dibaca qasar. Lihat tayangan di YouTube. Imam-imam itu di sana ya, di Mekah, Madinah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Imamnya mesti baca amin. Amin. Hanya pendek. Amin. Pendek. Itu qasar. Boleh dibaca mat. Indonesia umumnya. Mat. Amin. Panjang. Hanya dipanjangin. Amin. Itu ya. Baik. Boleh Ustaz ya. Salah satu. Boleh. Gak apa-apa.
Yang keempat, yang perlu diketahui seputar membaca takmin. Yang keempat, tidak ada khilaf. Artinya tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasannya sholat yang sir maupun sholat yang jahar, saya ulang ya, tidak ada perbedaan pendapat. Sholat yang sir maupun sholat yang jahar, sholat yang bacaannya itu sir sama yang dikeraskan, imam maupun makmum disunahkan membaca takmin, ucapan amin. Jadi panjenengan sholat sendiri atau sholat berjamaah, imamnya maupun makmumnya, entah zuhur, entah asar, entah subuh, entah maghrib, entah isya, tetap disunahkan amin. Seperti itu. Bahkan panjenengan masih di parkiran sana, kita mendengar imam di Masjid Al-Muhajirin itu mengucapkan Al-Fatihah. Ghairil maghdub, kita dengar di parkiran sana ini. Kita buru-buru ingin masuk Masjid Al-Muhajirin. Waladhdallin. Lalu kita masuk masjid belum takbiratul ihram, ucapkan amin. Ucapkan. Ya. Meskipun kita belum sholat, ucapkan amin. Ya Allah, kabulkanlah untukku. Karena imam berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau berikan nikmat. Jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat atas mereka. Terus ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya, bukan jalannya orang-orang yang al-maghdub, yang engkau murkai. Siapa? Yahudi. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Siapa? Nasrani. Ucapkan amin. Ya Allah, kabulkanlah untukku. Kabulkanlah untukku. Itu doa itu. Aminkan. Kita lanjut yang ke berikutnya. Nomor 5. Ya, tadi fatwa ulama ya. Nomor 5. Oh, kita kasih dalil dulu. Sebelum nomor 5 kita kasih dalil dulu. Dalilnya silakan dibuka Sahih Bukhari. Nomornya 429. Bukhari 429. Ayo, silakan. Diberitakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Silakan. apabila imam membaca amin, Berarti imamnya juga baca amin. Imam itu baca amin, Bapak Ibu. Sebab ada imam itu yang diam. Waladhdallin. Makmumnya tok yang baca amin. Imamnya nggak dengar. Mestinya itu bacaan. Apabila imam, ulang lagi. Apabila imam membaca amin, maka ucapkan pula amin. Makmumnya juga mengucapkan amin. Imam sama makmum. Terus lanjut. Karena barang siapa bersama aminnya dengan amin malaikat, maka diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Lu bayangkan. Jadi kalau imam mengucapkan amin, makmumnya mengucapkan amin, itu katanya Nabi, kalau ucapan aminnya itu pas bareng sama aminnya malaikat, berarti malaikat itu juga mengucapkan amin, Ustaz. Ketika sholat berjamaah, iya. Itu kalau pas bareng aminnya malaikat, itu semua dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Lu gimana caranya mengetahui, Ustaz? Aminnya kita itu bisa bareng sama aminnya malaikat. Katanya para ulama, jangan memperlambat bacaan amin. Jadi kalau setelah waladhdallin, langsung amin. Dan kita berharap ucapan kita sama dengan aminnya malaikat. Itu kalau pas, dosa kita diampuni. Lah bagaimana supaya kita tahu? Ya nanti di akhirat.
Kita baru tahu kalau dosa kita diampuni semuanya. Kenapa? Salah satu sebabnya bacaan amin kita bersamaan dengan malaikat. Jadi makmum itu baca amin Bapak Ibu. Amin. Imam-imam di Masjidil Haram saya perhatikan dikeraskan. Lihat di YouTube aja. Makkah Madinah. Waladhdallin. Itu mesti. Amin. Dikeraskan. Lanjut. Yang nomor 5. Berapa? 5 kan? 5 ini, 5. Tadi kan tidak jadi. Nomor 5, tadi baru dalil. Nomor 5. Bacaan amin untuk imam. Bacaan amin untuk imam juga dikeraskan. Mana dalilnya? Abu Dawud nomor 932. Nah tolong diingatkan imam-imam yang aminnya tidak dikeraskan. Pakai dalil ini. Abu Dawud 932. Diingatkan. Abu Dawud 932. Silakan baca. Dari riwayat Ibnu Munzir radhiyallahu anhu, dia berkata, Iya. apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca waladhdallin, beliau mengucapkan amin dan beliau mengangkat suaranya. Mengangkat suara dikeraskan, didengarkan ke makmum. Itu sunnah Bapak Ibu. Jadi jangan diam imam, jangan dibaca pelan. Makmumnya tok yang amin keras. Imam juga baca. Ingatkan ini. Abu Dawud 932. Terus yang nomor 6 sekarang. Nomor 6. Yang nomor 6. Bacaan untuk amin. Bacaan amin untuk makmum maksud saya. Bacaan amin untuk makmum juga dikeraskan. Bacaan amin untuk makmum juga dikeraskan. Mana dalilnya? Ayo dibuka Ibnu Majah. Nomornya 704. Ibnu Majah 704 dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Isi sabdanya. Orang-orang Yahudi tidak benci kepada kalian sedikit pun. Kecuali benci mereka kepada kalian atas ucapan salam dan amin yang kalian lakukan. Jadi, Bapak Ibu, ya, mohon maaf ini perlu diketahui ya, ada dua perbuatan, dua akhlak yang kalau kita lakukan itu dibenci oleh Yahudi. Yahudi paling tidak suka sama itu. Apa itu? Satu ucapan salam kita. Jadi kalau kita ketemu saudara kita keraskan Bapak Ibu. Jangan takut. Kenal tidak kenal keraskan. Assalamualaikum. Itu Yahudi paling benci. Yang kedua, amin kita keraskan. Makmum itu. Itu mereka paling tidak suka. Itu yang menyebabkan kekalahan mereka. Apalagi kalau sudah sholat subuhnya seperti hari Jumat. Subuhnya kayak Jumatan, full. Itu paling dibenci sama Yahudi. Berarti tanda-tanda mereka akan binasa. Kaum muslimin sudah bersatu. Itu yang paling ditakuti oleh orang Yahudi. Makanya mereka kalau lihat orang Islam sholat, paling benci. Beda sama Nasrani, Bapak Ibu sekalian. Jadi kaum yang paling musuh sama Islam itu ada dalam Al-Quran. Yang paling bengis, paling tidak suka, paling benci, Yahudi. Beda sama Nasrani, meskipun dia juga alul kitab. Yahudi yang paling getol memusuhi kaum muslim. Lah yang ada dua perbuatan yang mereka tidak suka dari kita. Ucapan salam kita sama ucapan amin. Makanya keraskan. Sebab ada makmum itu. Ini kurang sarapan mungkin ya. Mungkin ya. Ngantuk. Iya. Ngantuk. Subuh lagi. Ya. Itu. Atau mungkin bisa jadi tidak sikatan. Ya. Khawatir kalau terlalu keras nanti bau. Sebab ada sholat subuh tidak sikatan. Saya pernah itu. Angop gak ditutup. Waduh. Ya. Saya mau semaput. Ya. Seperti itu. Bersin gak ditutup. Wajing. Waduh. Ya. Baik kita lanjutkan. Yang keberapa? Yang ke berapa sekarang? 7. Saya tutup sampai 7 aja. Gak jadi 8. Gak jadi. Sebab ada yang saya kurangi. Yang ketujuh. Untuk sholatnya imam. Dan yang sholat sendiri, munfarid.
untuk sholatnya imam dan sholat yang sendiri alias munfarid, maka tetap mengucapkan amin. Ucapan amin. Sholat sendiri maupun sholat berjamaah. Kalau sudah mendengarkan waladhdallin, segera amin. Mana dalilnya? Dalil silakan dibantu Sahih Bukhari nomor 430. Ayo, Bukhari 430. Diberitakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Isinya, apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. ucapkan amin, kata Nabi. Stop sampai di situ. Sholat sendiri juga begitu, sama. Ketika kita membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Itu ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Ternyata betul, saya tambahkan satu lagi, nggak apa-apa, 8. Ini penting ini, tetap 8. Tetap 8. Apa itu yang ke-8? Yang ke-8, ucapan Allahumma ghfirli wali walidayya sebelum mengucapkan amin. Jadi ucapan Allahumma ghfirli wali walidayya atau Rabbi ghfirli wali walidayya sebelum ucapan amin adalah sebuah bentuk bid'ah. Bid'ah ini sering kali kita dengarkan ya, ketika imam mengucapkan, perhatikan ada makmum itu begini, imam yang mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lalu makmumnya cepat-cepat Rabbi firli wali walidayya amin, dia sisipkan Rabbi firli wali walidayya atau Allahumma firli wali walidayya, itu bid'ah. Jadi antara waladhdallin sama amin tidak ada bacaan doa apapun. Termasuk kalau imamnya baca surat Al-A'la, Sabihisma, Suhufi Ibrahim wa Musa, makmumnya serempak, alaihi salam, bid'ah. Ya, nggak boleh, nggak ada tuntunan, harus mendatangkan dalil karena sholat itu ibadah. Apa rumusnya Bapak Ibu dalam masalah fikih? Bapak Ibu kan sering mendengarkan kan ustadz-ustadz kita, rumusnya ibadah itu semua ibadah itu haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Beda sama rumus dunia. Rumus dunia itu semua itu mubah sampai ada dalil yang melarang. Mic mubah, ada enggak larangan mic? Ada enggak larangan jam tangan? Jadi kalau saya sering kali ditegur, Ustadz kalau taklim naik apa? Mobil. Saya naik motor, terkadang naik motor. Berarti Ustadz bid'ah. Sering mengatakan bid'ah tapi Ustadz sendiri bid'ah. Sebab Rasul itu naik onta, enggak naik mobil. Berarti Ustadz ini bid'ah. Saya tanya, mobil, motor, handphone, jam tangan, termasuk jam, alarm, itu semua pengeras suara, ini dunia atau ibadah? Ya dunia. Mana dalilnya? Larangannya mana? Mana larangannya? Jadi kalau urusan dunia itu rumusnya seluruh perkara dunia mubah, boleh selama tidak ada dalil yang melarang. Sedangkan kalau ibadah, seluruh ibadah haram, haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Selama tidak ada perintah, tidak ada petunjuk, jangan lakukan. Karena rumusnya ibadah terlarang. Ini kalau orang ngerti rumus ini, enak. Ada dalil enggak? Zikir. Zikir itu ada dalilnya. Ada, Rasul pernah, mana dalilnya di mana? Riwayat ini, taib, kita lakukan. Seperti itu. Ya, jadi jangan suka termasuk ini. Ya, sholat
malam nisfu Sa'ban, puasa nisfu Sa'ban, termasuk puasa Rejab. Puasa itu ibadah. Nabi tidak pernah mengajarkan poso Rejab. Nabi tidak pernah mengajarkan sholat nisfu Sa'ban. Nabi tidak pernah malam nisfu Sa'ban membaca Yasin 3 kali dan seterusnya. Ini semua butuh dalil karena Anda sedang beribadah. Beribadah ini. Baca Quran masa bukan ibadah? Walaupun itu surat Yasin, ibadah. Mana dalilnya? Rumusnya semua ibadah terlarang sampai ada dalil yang memerintahkan. Bisa dipahami sampai di sini? Wallahu a'lam bishawab. Itu rumusnya Bapak Ibu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya cukupkan sampai di sini Bapak Ibu. Karena saya masih butuh vocal rest. Jadi butuh istirahat. Tidak boleh. Jadi banyak kajian saya yang saya cancel ya.